sekarang ini siang jam 1. Kakekku baru selesai makan dan kakekku sedang tidur. Saya lagi menuju ke arah rumahnya majikanku untuk membantu majikanku beres-beres rumahnya majikanku. Perjalanan lumayan jauh, tapi nggak begitu jauh juga. Kira-kira 5 menit dari rumah kakek menuju rumah majikanku. Majikan pun tidak tahu bahwa saya mau pergi ke rumahnya. Nah, ini sudah sampai di depan pintu majikanku, tetapi rumah majikanku berada di lantai 2. Ini saya lagi menuju ke lantai 2. Selesai ini, udah ada di depan pintu. Tinggal menunggu majikan saya membuka pintu. Majikanku pun langsung membuka pintu dan aku masuk. Inilah rumahnya majikanku. Tiba-tiba baru masuk ke rumah majikan, majikanku langsung memberikan sesuatu untukku, yaitu adalah sebuah tas yang berwarna merah. Majikan mengasih ini kepadaku dan aku pun sangat berterima kasih kepadanya. Sebenarnya ini adalah tas yang dibelikan dari anaknya untuknya, tetapi majikanku berniat untuk memberikan kepadaku, dan dia pun mau menyetel tasnya supaya dia bisa melihat segimana panjangnya untuk dipakai. Selesai itu, aku langsung mencobanya. Dan ternyata aku sangat suka. Tas ini lumayan berat dan bagus sekali. Aku sangat senang karena tidak menyangka kalau majikanku akan memberikan tas ini. Awalnya berniat datang untuk membantu majikanku membereskan rumah, tetapi ini yang terjadi. Aku dikasih kejutan sama majikanku, yaitu dengan satu buah tas yang berwarna merah hati. Ini adalah kamarnya anaknya majikanku yang terakhir. Dan sekarang saya akan memulai pekerjaan di rumah majikan. Saya akan memulai dengan membereskan untuk menyapu, mengepel, dan membereskan sekitarnya. Tetapi majikanku menginginkanku untuk membantunya mengemas barang-barang bajunya anaknya. Seperti ini. Ini adalah membereskan jaketnya anaknya yang mau dipres, yaitu ditaruh di plastik dan disedot anginnya.
Aku pun salah. Kenapa tidak kempes-kempes? Lalu majikanku mengajariku caranya. Ditarik pelan-pelan seperti ini. Lalu saya pun sudah paham. Selesai itu, saya pun langsung pergi ke dapur untuk membereskan meja makan. Selesai membereskan meja makannya, saya pun pergi untuk menjemur kasurnya anaknya majikanku yang untuk nonton, bermain, dan belajar. Lalu aku ingin menyapunya, lantainya, di semua lantai sekeliling rumah majikanku. Rumahnya majikanku cukup luas, tapi cuma 1 lantai. Aku pun mengemas barang-barang yang terlihat berantakan dan tidak enak dipandang. Aku kemas-kemas serapih mungkin. Selesai menyapu, saya pun pergi ke kamar mandi untuk mempersiapkan peralatan untuk mengepel lantai. Saya isi alat pelnya menggunakan air panas. Kutunggu sampai penuh. Lalu aku menambahkan cairan pemutih atau Beclean karena sudah menjadi kebiasaan majikanku di sini menggunakan ini. Lalu aku juga menambahkan cairan untuk pengharum lantai seperti ini. Kutuangkan sedikit saja. Lalu sudah siap untuk digunakan mengepel. Saya celup-celupkan, lalu diputer, diinjak bagian bawah. Saya pun langsung mulai mengepel. Saya mengepel bagian kamarnya majikanku. Setelah itu pindah ke ruangan tamu, ruang keluarga, ruang TV. Dan arah ke dapur. Aku dengan senang hati melakukan pekerjaan ini. Aku pun pergi untuk membilas kain pelnya. Dan cara mengeringkan diinjak-injak seperti ini, dia bisa mutar. Lalu kulanjut untuk mengepel lagi di arah bagian ruang makan.
bekerja dengan semangat pasti tidak akan mengenal lelah. Pindah di bagian ruangan kamarnya anaknya majikanku yang perempuan. Setelah itu, saya pun menuju ke ruang depan. Ini adalah bagian ruang depan yang biasa untuk menyuci baju, menjemur baju. Di bagian kiri depan itu adalah pintu masuk. Saya pun mengepel serata-rata mungkin agar bersih mengkilat. Lalu setelah itu, saya pun langsung mencuci lap yang selesai digunakan untuk 1 atau 2 hari. Dan di ruang depan sinilah saya mencuci ini. Saya bekerja mengurus kakek, tidak sama sekali perhitungan dalam pekerjaan apapun, misalnya membantu majikanku yang satu ini dan ada yang satu lagi. Akan aku tulus membantunya tanpa ada perhitungan apapun. Begitupun majikanku, sangat tidak perhitungan denganku. Selesai semua saya kerjakan, saya pun langsung izin kepada majikan untuk pulang ke rumah karena mau melihat kakekku yang sedang tidur. Saya pun jalan arah pulang menuju ke rumah kakek. Saya di sini pergi ke rumah majikan dan pulang ke rumah kakek dengan jalan kaki. Sudahlah tiba sampai di rumah kakek, aku pun tidak melihat kakek di ruang TV. Pasti dia sedang tidur dan belum bangun. Aku pun masih memasuki kamar. Itu adalah salah satu tips yang supaya membuat majikan kita itu sayang kepada kita. Tahu nggak guys? Ya tadi aku baru berangkat gitu, pas udah nyampe aku dikasih tas, tiba-tiba lihat nih guys, ini branded punya anaknya gitu kan, lumayan tuh. Ini ada 2 review. Jadi itulah caraku untuk supaya majikanku tuh sayang sama aku. Jadi aku tuh serba inisiatif sendiri pergi ke sana, padahal dia nggak menyuruh. Itulah
tips dariku ya, kenapa aku bisa deket sama majikanku, kenapa majikanku baik banget sama aku. Ya itulah caranya aku pergi ke sana sendiri itu setiap hari. Tapi kadang ada beberapa hari yang enggak datang ke sana karena jaga kakekku di sini. Kadang susah diatur, kadang gampang diatur. Kalau dia tidur aku buruan ke rumahnya majikanku. Ya udah teman-teman, terima kasih semua yang sudah nonton videoku kali ini ya. Jangan lupa ya like, subscribe, and share, komen juga boleh. Dan terima kasih ya, selamat menjalankan ibadah puasa untuk semua teman-temanku yang Islam dimanapun engkau berada. Marhaban ya Ramadan. Bye bye.